wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Sehat semua? Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu seragamnya atau bajunya. Cek kerapiannya. Apakah sudah rapi semua? Dah. Oke. Kalau sudah rapi, silakan satu orang pimpin untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Sebelum berdoa, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sudah berdoa ya. Nah, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semua diharapkan berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali duduk. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Rafiqah, Bagas, dan Angli. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir, yang berhalangan, yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Semoga besok bisa ikut belajar bareng-bareng kita. Oke, nah materi yang ingin sampaikan yaitu berpikir komputasional. Ada yang bisa menjawab nggak apa itu berpikir komputasional? Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab apa itu berpikir komputasional? Atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking. Ada yang tahu nggak apa itu berpikir komputasional? Ya? Apa? Belum tahu ya? Mungkin ini baru. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir manusia, ya, cara berpikir manusia secara logis dan terstruktur. Itu berpikir komputasional. Contohnya, kalian ingin ke sekolah, itu ada langkah-langkah yang kalian lakukan. Mulai dari bangun tidur, kemudian apa? Kalau kalian ke sekolah itu apa langkah-langkahnya? Mandi, terus sarapan, pakai seragam, kemudian ya, ayo sarapan dulu apa mandi dulu? Hah? Mandi dulu apa pakai seragam dulu? Mandi dulu, pakai seragam, sarapan, sholat, kemudian berangkat ke sekolah. Ya, pakai sepatu enggak? Nah, tuh, jangan sampai kalian ke sekolah nggak pakai sepatu.
Karena nah, jadi seperti itu ya. Berpikirnya tuh secara logis dan struktur. Mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, menggunakan pakaian, sarapan, berangkat ke pakai sepatu, kemudian sepatu langsung ke setelah pakai sepatu lalu kita pergi ke sekolah. Itu ya, itu langkah-langkah strukturnya. Nah, ini metode pemecah masalah itu pendekatan sistematis menggunakan konsep ilmu komputer untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ya, jadi ada sebuah masalah, ya, dan itu nanti kita akan berpikir secara komputasional bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Ya, kemudian lebih dari sekedar komputer. Ya, berpikir komputasional atau BK itu adalah lebih dari sekedar komputer. Kenapa? Yang menggerakkan komputer, yang menggerakkan semua sistem yang ada di dunia ini, itu ada yang menggerakkan, ada yang mengoperasikannya. Siapa itu yang mengoperasikannya? Siapa? User, manusia. Ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih canggih dari komputer. Karena apa? Komputer itu diciptakan atas ide-ide dari manusia, user. Benar nggak? Sebuah robot canggih, dia nggak akan bisa bergerak tanpa dioperasikan oleh manusia atau komputer. Nggak akan bisa jalan kalau tidak ada manusia. Jadi tetap kita yang memegang kendali ya. Kemudian keterampilan abad 21. Konsep ini digunakan oleh Seymour Papert sejak 80-an dan kini menjadi keterampilan sistem di era modern. Ya. Jadi untuk menjawab tantangan abad ke-21. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Ya. BK atau berpikir komputasional adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara lebih sederhana dan efisien. Ya, yang pertama itu melatih otak untuk terbiasa berpikir logis dan kreatif. Ya, kemudian dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari sains, matematika, humaniora hingga kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga membantu mengembangkan keterampilan analitis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, humaniora itu apa? Ada yang tahu nggak humaniora? Humaniora itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan yang mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Ya. Jadi itu mempelajari ilmu kemanusiaan dan budaya. Nah, next. Nah, ini 4 fondasi berpikir komputasional. Jadi ada 4. Ada dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan pengenalan pola. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Ya, contohnya apa? Misalkan kita akan mengadakan acara hari ulang tahun kemerdekaan. Ya, itu anggaplah sebuah masalah kita gitu. Nah, kemudian dipecah-pecah lagi. Ya, apa sih acaranya yang akan kita tampilkan di acara HUT RI itu? Misalkan ada lomba tarik tambang, lomba apa lagi? Kalau HUT RI itu biasanya ada lomba apa? Apalagi di Pinang, kan kerupuk, bakyak. Nah, itu ya. Jadi di masalah besar jadi dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, terinci. Kemudian siapa nanti yang akan jadi panitianya, kemudian siapa yang jadi dokumentasinya, ya itu pun harus ada. Jadi lebih rinci. Itu contohnya dekomposisi. Nah, pengenalan pola, mencari kesamaan atau tren yang berulang dalam masalah. Ya, misalkan kalian ingin
membuat atau memasak apa ya, sayur asem misalkan. Ya. Kalau sayur asem itu biasanya kalau kita mau ingin masak itu udah disiapkan belum bahan-bahannya? Udah ya? Ada apa aja tuh kalau sayur asem isinya? Jagung. Apa? Kacang panjang. Apa lagi? Bawang. Isi sayur asem itu apa aja sih? Bahan-bahannya? Isinya? Apa? Belinjo. Apa lagi, Neng? Labu. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi ada apa? Kalau kita ingin masak sayur asem, ada jagung, ada labu siam, linjo, kacang panjang, apa lagi? Hah? Ya? Kan? Apa lagi? Nah, dari sekian banyak itu bahan-bahannya itu kan ada yang kita pilah-pilah. Benar nggak? Mana yang dahulukan dia masak dulu? Mungkin yang keras-keras dulu biasanya. Benar nggak? Kalau yang mudah lunak itu belakangan biasanya. Yang keras itu saya apa? Jagung, ya labu siam itu lama kan? Itu dipilah-pilah. Nah, itulah artinya pengenalan pola. Jadi dipilah-pilah mana yang akan ada kesamaan satu bahan untuk buah asam tapi ada yang didahulukan. Itu maksudnya, ngerti nggak? Misalkan kalau kita tadi masak sayur asam, kalau kita ingin buat sayur asam ya yang keras-keras dulu yang kita dahulukan masaknya karena lama dia prosesnya. Ya kalau sudah itu ya udah selesai, tinggal yang cepat, misalkan kacang panjang itu cepat kan masaknya. Nah itu. Ya. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu memfokuskan pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya jadi fokus aja ke satu. Jadi yang nggak dipakai ya jangan dicampurin gitu loh. Jadi pisah-pisah. Ya jadi kalau misalkan kalau kita ingin masak sayur asam ya udah sayur asam aja, jangan ada kangkung pinggirin. Ya. Nah, kemudian algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kita ingin membuat secangkir kopi. Ya, kopi itu apa sih? Langkah-langkah dari awal itu apa yang pertama? Masak air. Kemudian tuang kopi dalam gelas. Terus aduk. Oh ya, setelah masukkan kopi, kemudian tuang air ke dalam gelas. Ya, kemudian diaduk kopi hingga rata. Kemudian kopi siap dihidangkan. Seperti itu ya. Jadi algoritma itu menyusun serangkaian langkah-langkah sistematis yang untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari awal, dari kita mulai, kemudian proses sampai dia selesai. Seperti itu ya. Oke, next ya. Jadi ini harus diingat ya. Jadi 4 fondasi itu harus ingat berpikir BK itu. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada berapa? 4. Apa yang pertama? Dekomposisi. Ya, kemudian? Pengenalan pola. Ya. Terus? Abstraksi dan algoritma. Oke. Itu ya. Ini fondasi BK. Ya. Nanti akan ada pelajaran coding dan KKA. Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nanti mungkin 1 jam itu nanti akan ada mapel tambahan coding. Ya. Nah, coding untuk fase D ini kita ada 2 elemen yaitu berpikir komputasional dan literasi digital untuk fase D. Ya, jadi kita untuk fase D SMP itu belum belajar bahasa pemrograman. Tapi kita belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Gitu ya. Misalkan kalian berangkat ke sekolah. Masuk jam berapa kita berangkat sekolah mulainya KBM? 6.30. Berarti kalian harus sudah sampai sekolah jam berapa? Jam 6.15. Ya enggak? Kalau masuk jam 6.30, kalian harus nyampe ke sekolah jam berapa? Jam 6.20. Ya oke, 6.20 masih oke. Jangan jam 6.30, datang jam 6.45.
Bahkan ada yang jam 7.30. Berarti itu sebuah masalah kan? Masalah nggak? Nah, masalahnya di mana? Ya, bisa jadi karena kamu bangunnya kesiangan, bisa karena jalannya macet, benar nggak? Apa kamu lupa ke sekolah kalau hari ini masuk? Ya, itu sebuah masalah tuh. Nah, masalah-masalah tersebut yang akan kalian pecahkan sendiri. Misalkan kalian kesiangan, baru bangun Pak, jam 6 saya baru bangun. Berarti kalian harus berpikir besok tidur jangan malam-malam. Betul nggak? Iya, biar besoknya nggak kesiangan. Atau pasang alarm jam 4. Ini mah alarm nyala, kalian juga tidur pules, bisa begitu. Ya, atau alarmnya nyala, dimatiin, tidur lagi. Ada seperti itu. Nah, itu adalah sebuah masalah. Ya, jadi itu masalah yang harus kalian pikir dan kalian pecahkan masalah seperti itu. Nah, itulah konsep berpikir komputasional. Ya, oke, next. Nah, contoh dekomposisi. Tadi ada dekomposisi, ini apa pengertiannya nih? Ya. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Contoh dekomposisi ya. Tadi mana sih? Nah, ini contohnya. Misalkan ada tugas kelompok besar di sekolah seperti membuat proyek sains atau presentasi sejarah. Ya. Maka yang pertama kalian lakukan itu adalah riset, mengumpulkan informasi. Kemudian bagian kedua itu penulisan, menyusun laporan atau naskah. Yang ketiga desain visual. Apakah itu poster atau slide presentasi. Biasanya kalau kita membuat sebuah laporan, awalnya kan ditulis dulu ya secara manual. Kemudian mengumpulkan informasi dulu, kemudian nyusun laporan, buat poster, kemudian presentasi. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Kalau kalian tugas seperti itu kan ya. Jadi misalkan ada tugas buat peta konsep peta surya. Kalian kan browsing dulu kan, cari informasi dulu, gitu kan. Kemudian setelah ketemu, kamu tulis, gitu ya. Kemudian setelah tulis atau susun, membuat poster atau mind map atau bagan alur atau slide. Dan yang keempat itu berarti menyampaikan materi. Nah, jadi seperti ini ya, contoh dekomposisi. Jadi masalah yang besar kalian pecahkan, kalian rinci menjadi bagian-bagian masalah yang kecil. Ya. Oke, next ini. Nah, ini contoh pengenalan pola. Ya. Ketika Anda bermain catur, Anda tidak hanya memikirkan satu langkah. Anda mencoba mengenali pola serangan atau pertahanan lawan, serta pola pergerakan bidak tertentu. Pola ini membantu Anda memprediksi langkah lawan dan merencanakan respon Anda. Ya. Tadi pola. Ya. Catur itu kan biasanya punya ini ya, punya langkah-langkahnya ya. Kalau misalkan kuda, dia langkahnya berbentuk apa? L. Kalau yang apa? Kalau yang anak buah ya apa? Satu langkah atau dua langkah ke depan kan dia biasanya. Kecuali kalau dia makan lawan, baru dia bisa samping. Atau yang apa? Raja itu kan bebas mana aja gitu ya. Terus kalau itu satu lagi apa? Sampingnya raja apa biasanya? Ratu. Bukan apa sih namanya istilahnya? Apa? Dalam apa? Bukan benteng. Benteng mah yang itu, pinggir. Apa? Apa? Pangeran apa sih? Aduh, namanya saya lupa tuh. Nah, jadi dia yang selalu mendampingi raja tuh. Ya. Ini contoh pola dan abstraksi. Jadi kita berpikir ya. Kalau catur kan kita mikir kan, ini raja itu mau kemana? Nah, kemudian gimana caranya melindungi raja itu agar tidak termakan oleh lawan? Maka anak buahnya itu nanti ada kuda, ada benteng, ada yang kecil-kecil itu ya. Nah, abstraksinya seperti itu. Contoh, dalam permainan catur yang sama, Anda tidak perlu memikirkan setiap pengumpulan langkah, tindak, bidak, suruh, papan. Anda perlu berfokus pada strategi utama.
Misalnya ya, melindungi raja atau menguasai pusat papan dan mengambilkan langkah-langkah kecil yang tidak berpengaruh besar terhadap hasil akhir. Jadi kalau kita mau melindungi raja, nggak usah kemana-mana anak buahnya, fokus pada melindungi raja itu. Ya. Oke, ini contohnya dalam apa? Dalam permainan catur ya. Nah, ini algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh tadi resep makanan. Ya. Saat Anda mengikuti resep makanan, Anda sedang menerapkan algoritma. Jadi kalau kalian sedang membuat masakan, yaitu kalian sedang menerapkan sebuah algoritma, langkah demi langkah. Mulai dari menyiapkan bahan hingga hidangan siap disajikan. Ya. Kalau misalkan biasanya tuh apa? Kalau lebaran itu biasanya orang pada bikin kue ya. Kalian pernah buat kue lebaran nggak? Nggak pernah. Minimal lihatlah orang bikin kue itu seperti apa. Ya, dari pertama mencari bahan dulu ke toko roti, itu toko bahan roti. Kemudian ke pasar mencari apa, atau cetakan apa gitu ya. Nah, itu seperti ini. Itu seperti algoritma. Jadi dia berpikir dia udah tahu nih, kalau dia mau buat nastar, bahan-bahannya ini. Margarinnya sekian, gulanya sekian, tepungnya sekian, ya. Untuk berapa toples, dia sudah bisa menghitung. Itulah konsep sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ya. Nah, kemudian yang kedua, petunjuk mengerjakan PR. Sama ya, ada langkah-langkahnya. Kalau kalian mengerjakan PR atau mengerjakan soal, itu ada urutannya. Yang pertama itu biasanya apa? Membaca soal dulu. Bener nggak? Jangan kalian ingin isi aja. Nggak tahu soalnya apa. Disuruh menjelaskan satu-satu poinnya, kalian dikiranya multi choice, pilihan ganda. Padahal disuruh menjelaskan satu persatu. Ya. Nah, sama ya, baca soal dulu, kemudian instruksinya apa, mencari informasi, menulis jawaban, dan kembali memeriksanya. Jadi setelah kalian membaca, menjawab, kemudian periksa kembali. Ini sama seperti algoritma. Ya. Kalau kalian jangan soal, langsung dijawab apa baca dulu soalnya? Baca dulu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu baca dulu petunjuknya. Ya. Sama kalau kalian membeli obat. Kalau obat itu dibaca nggak petunjuknya? Baca. Kalau kalian nggak dibaca, nanti salah minum, bahaya nggak? Bahaya. Itulah pentingnya literasi. Ya. Pentingnya membaca. Jangan sampai kalian sakit kepala, ya, yang diminum obat sakit gigi, atau sakit gigi yang diminum obat sakit perut, agak nyambung, makanya dibaca dulu. Ya, memang literasi kita sangat rendah, benar nggak? Kalau kalian beli HP, dibaca nggak petunjuknya? Nggak dibaca, yakin. Beli televisi, dibaca nggak petunjuknya? Nggak dibaca, manual buku nggak dibaca. Dibaca pada saat nanti kalau kalian ada masalah, bener nggak? Wah, ini nggak connect, mau dibaca tuh gimana caranya, gitu ya. Padahal itu sudah jelas. Sebelum menyalakan televisi atau menggunakan HP itu baca dulu petunjuknya. Tapi kita jarang seperti itu melakukannya. Ya. Oke, next ya. Nah, ini latihan sederhana memecahkan masalah. Ya. Nah, dekomposisi, contohnya lagi ya. Nah, contoh dekomposisi. Nih, daftar sebuah mata pelajaran. Alokasikan waktu untuk setiap mata pelajaran, tentukan jam belajar. Jadi, contohnya kita dalam menyusun jadwal mata pelajaran. Ya, itu sudah tersusun hari Senin jam ke-1, jam kedua itu belajar apa, jam ketiga, 4 belajar apa, ya. Terus waktunya jam berapa, sampai kalian pulang pun jam berapa. Ya, itu contohnya. Ya, jadi masalah yang besar jadi kecil. Kemudian polanya apa? Nah, fokus, ya, pagi, siang, atau malam. Nah,
Jadi polanya tuh ambil yang penting. Berarti kita kalau misalkan masuk pagi ya pagi gitu. Ya, jangan pagi datangnya malam. Ya, itu kan nggak penting berarti ya. Atau masuk pagi datangnya siang, sama aja gitu. Kemudian abstraksinya. Nah, ini fokus pada mata pelajaran yang paling membutuhkan perhatian atau ujian yang akan datang. Abaikan gangguan tidak perlu saat belajar. Jadi kalau misalkan kalian sedang sedang mengikuti mata pelajaran ya abaikan ya. Misalkan kalian mau belajar tapi belajar IPS atau bahasa Indonesia misalkan di kelas, tapi teman kalian ngajak main atau kantin, itu nggak penting ya, berarti nggak usah berarti. Nah, algoritma kayak tadi ya, mulai jam berapa, pelajaran apa, jam berapa istirahatnya, dan seterusnya. Ini adalah jadwal algoritma jadwal belajar Anda. Nah, seperti itu ya. Next ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi BK itu bukan hanya untuk programmer, tapi keterampilan universal yang berguna untuk semua orang. Dengan terus berlatih, kita bisa menyelesaikan masalah di sekolah, di rumah, di mana saja, dengan lebih cepat dan efektif. Mulailah dari hal-hal kecil, dan terus asah kemampuan berpikir komputasionalmu setiap hari. Ya, jadi seperti itu. Jadi berpikir komputasional seperti itu ya. Berpikir secara logis, secara terurut, dan sistematis. Itulah berpikir komputasional. Nomor 1, tulis nomor 1 tugasnya. Apa Neng? Ayo. Bagaimana cara membuat acara ulang tahun yang sukses? Ya. Bagaimana cara membuat ulang tahun yang sukses? Bagaimana cara membuat acara ulang tahun yang sukses? Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara membuat acara ulang tahun yang sukses. Yang pertama adalah siapkan tempat atau lokasi acara. Yang kedua adalah nama yang berulang tahunnya. Yang ketiga, siapkan hari, tanggal, dan bulan. Yang keempat, siapkan waktu dan jam. Yang kelima, lalu jadilah undangan acaranya. Pertama, siapkan rundown dan menjadi MC. Kedua, siapkan panitia. Ketiga, hias tempat yang akan dipakai untuk acara ulang tahun. Keempat, siapkan kartu ulang tahun dan bingkisan jajanan untuk para peserta. Kelima, siapkan kartu ulang tahun. Keenam, jadilah buku ulang tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Oke. Nanti tugas kalian dikumpulkan ke depan. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai, kita kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.